Apa hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga hasil kunjungannya langsung ke lokasi yang ada di Kalimantan? Kita kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi dan juga juru kamera Veriska Immanuel yang akan melaporkan situasi secara langsung dari lokasi. Cindy, tadi terakhir sempat mengalami problem begitu ya terkait dengan telekomunikasi, bisa Anda ulang lagi. Jadi apa hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kalimantan? Ya, itu sayangnya memang rapat koordinasi tadi berlangsung secara tertutup. Awalnya, wartawan diperbolehkan untuk mendengar kronologi awalan dari Presiden Prabowo Subianto yang sempat dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet dan Indra Wijaya. Rapat ini dihadiri oleh 8 pimpinan kementerian lembaga dan 10 pimpinan tingkat pemerintah daerah, termasuk juga Gubernur Kalimantan Barat. Tapi sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, rapat dimulai dengan pemaparan perwakilan dari aparat yang sudah ada di Kalimantan Barat. Sehingga baru sedikit sekali tadi disinggung. Seperti misalnya kalau untuk di Kalimantan Barat, jadi memang Kalimantan Barat ini adalah salah satu provinsi yang di Kalimantan yang diprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau di Pulau Kalimantan ada 3 provinsi yang diprioritaskan. Pertama adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, untuk di Kalimantan Barat, tadi sempat dijelaskan sedikit, kalau berdasarkan pantauan 24 jam terakhir, terdeteksi ada 198 hotspot dengan kepercayaan tinggi. Kepercayaan tinggi ini bisa diartikan ada indikasi kuat atau pasti ada titik api dan kepulan asap. Lalu ada 3.100 titik hotspot kepercayaan menengah. Ini artinya ada kepulan asap yang tebal dan 408 hotspot kepercayaan rendah. Artinya ini probabilitas ada titik api kecil, bisa jadi kalau dari satelit bisa jadi ada pantulan panas dari batu ataupun juga yang ada di lahan. Nah, lalu dari beberapa titik hotspot itu, luas indikasi lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Barat per kemarin, per tanggal 21 Agustus 2026, tercatat lebih dari 38.000 hektar. Dengan kualitas udara berdasarkan BMKG berada pada kategori tidak sehat dengan jarak pandang kurang dari 1 km di Kabupaten Ketapang akibat kabut asap. Memang Kabupaten Ketapang ini jadi salah satu wilayah dengan prioritas tinggi juga pembangunan karhutla. Jadi di Kalimantan Barat dibagi lagi, ada yang penanganannya prioritas tinggi, sedang dan ringan. Misalnya kalau yang prioritas tinggi ada Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Landak, dan Cikadau. Kalau prioritas sedang ada Kabupaten Ketapang juga di wilayah lain, Sanggau, Landak, Melawi, Kuburaya, Sambas. Saya saatnya ada di kawasan Kuburaya. Lalu prioritas ringan di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Kuburaya. Dari data yang dipaparkan di rapat tadi, BMKG memperkirakan kalau potensi hujan, intensitas hujan ringan di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada 21 sampai 27 Agustus 2026. Tapi potensi kemudahan terjadi karhutla juga masih diwaspadai pada periode yang sama. Jadi sebenarnya memang dalam penanganan karhutla, operasi modifikasi cuaca juga sudah disiapkan waktu itu. Tapi hingga akhir Agustus kemarin belum optimal dilakukan karena untuk awannya masih minim. Itu memang menjadi syarat untuk bisa berhasilnya dilakukan operasi modifikasi cuaca. Dan sebelumnya sebenarnya kemarin Presiden Prabowo Subianto juga sebenarnya sudah menginstruksikan ada pejabat utama TNI Polri untuk menangani ataupun juga memastikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan itu bisa berlangsung secara cepat. Tujuannya adalah agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal dan sekaligus juga arahannya yang pasti adalah meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau kami menyisir juga pernyataan dari pemerintah, salah satu yang digarisbawahi oleh kami adalah bahwa pemerintah menegaskan komitmennya akan mencabut permanen peraturan daerah yang masih membolehkan pembukaan lahan dengan metode bakar. Ini sebenarnya juga menguatkan temuan atau indikasi dari Polda Kalimantan Barat kalau dalam beberapa tahun terakhir pola kebakaran hutan dan lahan itu masih ditemukan memang mayoritas disebabkan pembukaan lahan yang menggunakan pembakaran tadi.
untuk BNPB sebelumnya juga sudah memprediksi sebenarnya puncak risiko karhutla akan terjadi pada bulan Agustus hingga bulan September, sehingga instruksi untuk menangani karhutla ini tidak hanya dilakukan atau diinstruksikan kepada pemerintah pusat, tapi juga Forkopimda, lalu masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati dengan berbagai potensi risiko bencana yang terjadi pada bulan-bulan ini. Lalu juga sebagai bentuk penanganan, hari kemarin hari Jumat siang 5 pesawat TNI Angkatan Udara sudah diberangkatkan sebenarnya di Landasan Udara Abdul Rahman Malang. Tujuannya adalah untuk memperkuat 30 armada BNPB yang memang sudah ada. Jadi di Kalimantan ada 38 unit armada untuk mendukung operasi Satgas Udara, ada juga 25 motor kopi. Tapi dengan catatan sebenarnya kalau untuk Satgas Udara sifatnya mendukung Satgas Darat. Jadi memang menjadi alasan kenapa akhirnya pemerintah pusat juga meminta Forkopimda untuk tetap memaksimalkan kekuatan logistik dan sumber daya. Untuk di Kalimantan Barat tadi, kalau pantauan kami juga sebenarnya butuh ketika kami baru mau landing di Kalimantan Barat tadi, ketika sudah proses persiapan landing juga jarak pandang betul-betul minim sekali. Ini juga memberikan validasi kenapa beberapa penerbangan di wilayah Kalimantan juga sempat dihentikan sementara karena untuk alasan keselamatan. Berarti untuk di wilayah Kalimantan Barat, kami ulangi lagi, ada lebih dari 3.000 titik hotspot, 198 diantaranya dengan tingkat kepercayaan tinggi, artinya memang ditemukan diduga kuat ada titik api dan kepulan asap di sana. 3.100 dengan tingkat kepercayaan menengah, atau artinya ditemukan ada kepulan asap yang bisa jadi indikasi awal mula adanya kebakaran hutan dan juga lahan. Kemudian 406 hotspot kepercayaan rendah yang probabilitas ada kebakarannya di situ rendah, tapi bisa jadi berdasarkan pantauan satelit itu menjadi 48. Nah, tadi titik yang ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto itu ada di Desa Lipung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kutai, Kalimantan Barat. Memang tidak begitu lama ya, tadi itu menjadi salah satu titik Kabupaten Kutai ini masuk dalam prioritas penanganan menengah dan ringan. Karena tadi Presiden Prabowo Subianto tampaknya sempat masuk ke area kebakaran hutan dan lahan yang sebenarnya sudah tapi tidak jauh. Dia masih muncul kepulan asap, berarti tidak menutup kemungkinan masih ada juga titik api. Nah, tadi dia didampingi, kita bisa melihat sama-sama ada Menteri Pertahanan, ada Mensesnek, Sekretaris Kabinet, Mendagri, Panglima, Kapolri, dan Kepala Bin, dan didampingi juga oleh Forkopimda. Untuk di kawasan Provinsi Kalimantan, sebenarnya juga kita sempat saya bingung kalau Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan TNI dan Polri untuk dibagi, mereka fokus juga mengawasi agar penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa berlangsung secara optimal dan juga cepat. Kalau untuk Kalimantan Barat, ditugaskan atau pemerintah menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk turun langsung mengawasi kabupaten itu di Kalimantan Tengah. Supaya ada Kasal dan Kapolri, Kalimantan Selatan ada Kasal dan Sama Ops Polri, dan di Kalimantan Timur Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri. 3 provinsi di Pulau Kalimantan jadi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dan pemerintah awas betul bahwa pemantauan ketat ini menjadi krusial dalam mencegah eskalasi titik api. Jangan sampai 3.000 lebih titik api atau hotspot yang sudah ditemukan dalam 24 jam terakhir ini bisa semakin tereskalasi, apalagi kalau kita melihat El Nino yang masih akan terjadi di prediksi sampai akhir tahun. Dan sebenarnya juga kalau dari catatan BMKG dan BNPB, peralihan musim inilah yang menyebabkan juga angin dan juga berembus dari tenggara ke barat, mendorong penyebaran karhutla. Makanya juga untuk mencegah jangan sampai ada titik api baru yang disebabkan oleh pembukaan lahan, tadi ditegaskan kembali, Presiden Prabowo Subianto secara spesifik meminta agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan secara permanen mencabut perda pembukaan lahan dengan metode bakar. Betul.
Baik, Cindy, kalau tadi kita lihat sudah memimpin rapat, kemudian juga sudah meninjau lokasi. Setelah ini, apakah Presiden Prabowo Subianto akan meninjau titik yang lain atau langsung kembali ke Jakarta? Ini sebenarnya disiapkan beberapa opsi, tapi wartawan juga. Oke, informasinya akan lanjut ke Palangkaraya. Jadi kami memang sempat mendengarkan informasi kalau hari ini Presiden Prabowo Subianto akan meninjau 3 titik langsung, tidak hanya Kalimantan Barat tapi juga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tampaknya ini tetap baru bisa kita pastikan ketika Presiden Prabowo Subianto sudah kembali, karena saat ini posisinya kami sudah kembali ke bandara. Kalau rencana awal sebenarnya Presiden Prabowo Subianto juga sebenarnya akan melakukan tinjauan menggunakan helikopter. Tadi jumlah helikopternya juga terbatas karena sebagian juga digunakan untuk proses evakuasi maupun juga pemadaman. Tapi kalau opsi yang alternatif rencana terakhir yang kami dapatkan juga ada kemungkinan itu Presiden Prabowo Subianto akan meninjau salah satunya adalah Palangkaraya, betul. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, laporan Anda. Kami harap Anda tetap berhati-hati di sana dan tentu kami tunggu bagaimana informasi terbaru dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah menteri dan pimpinan lembaga yang ikut mendampingi Presiden ke Kalimantan. Selamat bertugas kembali, Cindy. Saudara, seperti yang tadi